Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali tayang ya di kesempatan kali ini. Dan untuk edisi ini agak sedikit luar biasa ya, karena saudara-saudara kita ya di Palestina, terutama di Rafah ya, membara ya, Israel membombardir dengan sangat brutal gitu. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang soal Rafah dan Palestina ya, khususnya kondisi terbaru seperti apa. Sudah hadir di studio berdua nih. Sosok yang gak asing di dunia kerelawanan ya. Ada Bang Subhi, Khairul Subhi ya. Ya. Dari Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, dan Mas Bayu Gautama atau yang akrab dipanggil Mas Gau. Siap. Gimana? Sehat semua insya Allah ya? Alhamdulillah. Nah, beliau ini barusan berapa waktu yang lalu ya, bareng-bareng ke Rafah. Kita pengen tahu nih kondisi terbaru di sana saat ini seperti apa, Bang Subhi mungkin untuk bisa menceritakan ke teman-teman. Ya. Terima kasih Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui hari ini Israel semakin menggila ya. Genosida terus berlangsung ya. Beberapa hari yang lalu bahkan gitu ya, tenda-tenda pengungsian dibombardir dengan membabi buta gitu ya. Bahkan seluruh dunia sekarang sudah mengecam, bahkan PBB sudah mengeluarkan surat ya, menyatakan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang ya. Gitu ya. Dan ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua gitu ya, umat Islam di dunia gitu ya. Bukan hanya umat Islam gitu ya, tapi kita ya, manusia yang mempunyai hati nurani ya. Karena bicara tentang Palestina nggak harus kita menjadi seorang Muslim gitu. Tetapi kemanusiaan ya. Kita harus punya hati gitu ya. Kita bicara hati gitu. Karena bukan sekedar penjajahan, tapi sebuah genosida gitu. Iya. Gitu ya Bang ya. Iya, bukan perang. Bukan perang tapi genosida. Kalau perang itu kan kekuatannya sama. Gitu. Kalau kondisi terakhir mereka di Rafah itu seperti apa, atau di Gaza pada umumnya? Oh, merinding ya. Ya, yang pasti bayangannya kayak gini ya. Mereka udah dari utara nih. Iya. Kan Gaza Utara. Ke selatan ke Rafah ya? Kemudian ke Gaza City. Gaza City ya. Tengah-tengah. Ngungsi lagi ke yang sekarang ya ke Rafah ya? Gaza Selatan. Gaza Selatan. Rafah Gaza Selatan ya? Belum ya. Masih jauh. Masih dari jauh Gaza ya? Selatan mereka ngungsi ke Khan Yunis. Nah, Khan Yunis baru. dari Khan Yunis baru kemudian ke Rafah. Jadi ya? Rafah itu tempat terakhir dan itu perbatasan dengan Mesir. Bayangin ketika masih di Gaza Utara yang dihajar, diserang sama Israel, mungkin masih ada kekuatan. Makanan masih punya, air masih ada, listrik masih ada. Pindahlah habis. Mereka pindah ke tempat-tempat tadi itu. Ya alhamdulillah saya pernah ke sana semua gitu. Dan udah nyampe di Rafah itu mereka udah nggak berdaya. Istilah orang udah nggak ada apa-apa. Sudah terpojok. Terpojok, udah nggak punya apa-apa, udah lemah, udah terluka, dihajar lagi. Dan kebanyakan anak-anak ya, wanita, anak-anak gitu. Iya, seperti tadi dikatakan Bang Gau gitu. Ini bukan perang gitu ya. Karena ya kalau perang kan seimbang ya. Dilawan dengan senjata gitu ya. Sementara ini nggak ada gitu ya. Dan yang diserang, yang dibombardir oleh Israel itu adalah warga sipil gitu ya. Dan banyaknya adalah anak-anak. Anak-anak gitu. ya. Gitu. Kalau untuk KKIP sendiri, Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, kan kemarin datang ya ke sana, itu kontribusi apa yang kemarin dibawa begitu? Kita KKIP dan juga IHC Bang Waye. Iya. Kalau KKIP Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, IHC Indonesia Humanitarian Komite. Gitu ya. Desember lalu gitu ya, ketika awal-awal konflik ya, kita berangkat ke sana, tapi memang qadarullah kita belum bisa masuk saat itu. Gitu belum bisa masuk ya? Kondisinya juga sudah luar biasa Bang Bayu ya. Kalau bantuan-bantuan terus gimana itu, kan kita bawa bantuan nih dari Indonesia begitu?
ya bantuan alhamdulillah gitu ya. Mitra-mitra kita di Mesir maupun di dalam gitu ya. Begitu luar biasa. Memang di awal-awal perang itu mungkin hampir semua lembaga di Indonesia kita kehilangan kontak di dalam ya Bang. Iya. Karena hampir semua relawan kita, kontak relawan di dalam Gaza itu syahid gitu. Oh iya. Gitu. Maka mungkin di 2 atau 3 bulan pertama perang itu kita masih terus membangun Itu mencari teman-teman kontak-kontak baru. dari Indonesia itu ya? Bukan. Relawan lokal. Oh relawan lokal di sana ya, syahid semua ya? Betul. Iya. Masih ada, mungkin kalau kan ini mulainya Oktober ya. Iya. 7 Oktober dan udah bulan ke-8 sekarang. Betul. Dan hilang kontak itu ya Luar sampai. biasa. Tapi di awal-awal tuh kita masih ada 1-2 sih kalau nggak apa sih tadi memang hampir semua tuh hilang tapi kemudian beberapa lembaga mendapatkan Kontak 1-2 kontak. Betul. Nah, alhamdulillah yang itu bisa kita manfaatkan dan di sana masih ada gudang-gudang makanan ya yang kemudian bisa kita akses. Maka kita kemudian bisa memberikan bantuan itu. Nah, Desember kita ke sana itu udah nggak bisa, bantuan yang di dalam tuh udah habis semua. Makanan, sumber makanan udah Betul. habis. Sudah nggak ada lagi gudang sudah. gitu ya. Bahkan kan gudang UNRWA aja punya PBB itu dibombardir ya. Bombardir juga ya. Jadi 2 bulan setelah perang gitu ya, itu nggak ada lagi makanan di dalam gitu ya. Berarti kalau untuk bantuan berarti makanan tetap urgent ya untuk Sampai hari ini kita sampai hari ini ya. Udah paling urgent itu. Paling urgent makanan ya. Betul. Gitu. Karena dengan kondisi hari ini gitu ya. Iya. Relawan tuh dengan relawan-relawan kita gitu ya, para NGO mitra-mitra kita di Mesir maupun di dalam Gaza itu luar biasa melakukan pergerakan bagaimana bantuan gitu ya, amanah dari masyarakat Indonesia gitu kan bisa masuk gitu kan ke dalam. Dan alhamdulillah bantuan itu masuk gitu ya. Masuk ya. Walaupun memang masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi Bang Gaw ya. Iya, pastinya. Ya itu kalau mungkin bisa digambarkan Mas itu kan misalkan kebutuhan 100% ya. Indonesia itu bisa cover berapa nih kira-kira untuk bantuan ke Palestina, Gaza ya terutama itu? Atau dengan negara-negara lain? Masyarakat Indonesia luar biasa. Luar biasa ya. Kayaknya bukan hanya Palestina Bang Gaw ya. Mungkin di daerah di konflik-konflik dunia gitu kan. Masyarakat Indonesia, kita gitu ya, relawan-relawan dari Indonesia itu sangat dihormati gitu ya. Untuk di sana ya. Sangat luar biasa karena memang masyarakat Indonesia dikenal karena kedermawanannya gitu ya. Kebaikannya gitu ya. Ya, jadi bukan hanya di Palestina apalagi Palestina gitu ya. Mereka sangat mengenal bahwa ya Indonesia sampai hari ini adalah negara yang paling konsisten membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kerjasama yang paling ini dengan negara mana dari Indonesia, misalkan Turki atau mana kerjasama di kita-kita gitu, Bang? Turki salah satunya. Turki ya. Iya, karena mereka juga punya akses-akses tertentu. Kalau Mesir lebih ke pemerintahnya. Pemerintah ya. Lembaga-lembaga resmi pemerintah. Tapi tadi pertanyaan tentang berapa persen bukan soal berapa persen bantuan yang kita Indonesia bisa berikan ya. Tapi karena seluruh dunia juga ini sangat care terhadap kondisi Gaza, apalagi terkait dengan Rafah kemarin. Poinnya bukan berapa persentase, mau seberapa banyak pun, tapi kemudian aksesnya ditutup. Bahkan bantuan-bantuan aja dihajar juga dengan ditembakin, dibom. Ya itu yang sulit. Di Rafah saja, di Rafah yang hari ini, yang berapa hari ini dihajar itu ada ribuan truk yang ngantri untuk masuk ke Gaza. Jadi boleh jadi yang Rafah yang dihajar, dibom, menghanguskan saat ini bukan cuma puluhan atau ratusan orang yang meninggal dan ribuan orang yang terluka. Bukan cuma itu, bahkan bantuan-bantuan ribuan truk yang tinggal nunggu masuk ke Gaza itu juga habis. Habis ya. Itu kondisinya. Jadi, kondisi sekarang ya. Betul. Kan beberapa hari yang lalu ya salah satu mitra NGO kita gitu kan itu memberikan report kepada kami gitu ya tentang kondisi terupdate gitu ya di Rafah gitu ya.
Jadi mereka saja gitu ya. Iya. Itu sangat kesulitan dan bahkan Iya. Sudah bersiap gitu ya bahwa, dengan menyalurkan bantuan memasukkan makanan ke dalam Rafah gitu kan, konsekuensinya adalah Iya. syahid gitu ya. Dan itu kejadian. Kejadian, Artinya ya. kejadian waktu kita minta teman-teman relawan ini waktu masih di Gaza, masih di dalam, ya beberapa kali bahkan kita lost kontak dengan mereka dan beberapa mungkin bahkan sampai 2 minggu lost kontak. Akhirnya kemudian kita dapat kabar bahwa ini udah syahid, udah meninggal relawan. Alhamdulillah ya. Ya kayak gitu. Ya Kondisinya ya. betapa luar biasanya teman-teman ini, ya mereka berjihad lah untuk itu, untuk bisa menyampaikan bantuan Iya. itu. Sebenarnya kalau di teman-teman ya di Indonesia itu kadang kan bukan kadang ya, mereka juga pengen berkontribusi gitu loh Mas. Ya gemes juga nih apa yang bisa kita lakukan gitu. Teman-teman milenial Gen Z itu mereka sebenarnya care juga terhadap Palestina. Cuman kadang mereka bingung mau nyumbang kemana, mau berkontribusi lewat mana. Itu mungkin bisa digambarkan kira-kira gimana itu Mas? Jombang di Depok banyak sekali Bang. Iya, jadi mungkin bisa apalagi di Depok nih. Betul. Buat warga Depok ya. Kita ada KKIP, itu KKIP lembaga Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang lahir di Depok gitu ya. Ada juga sekolah relawan juga di Depok juga, gitu ya. Dan kontribusi lembaga-lembaga ini gitu ya. Itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa tinggal googling aja gitu ya, lembaga-lembaga yang care tentang Palestina di kota Depok gitu kan. Itu akan muncul. Iya, itu kan karena kita masih kebingungan juga tuh teman-teman. Mereka pengen tetap berkontribusi gitu. Selain tentang kampanye ya, sekarang misalkan All Eyes to Rafah gitu kan, di media sosial kan sangat kencang juga gitu. Tapi kemudian mereka juga kayaknya kita juga perlu ngasih bantuan kayak tadi makanan segala macam untuk kesana gitu kan. Dan kadang banyak juga yang kebingungan gitu. Nah, jadi mungkin bisa tadi ya ke KKIP ya, Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina atau sekolah relawan ya, bisa ke sekolah relawan gitu. Ya, yang sering jadi pertanyaan itu adalah apakah mungkin bantuan itu masuk? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Kalau saran saya sih nggak usah bertanya itu gitu loh. Segala cara pasti lembaga-lembaga ini akan melakukan cara untuk bisa memasukkan bantuan. Berbagai macam cara ya. Nah, tapi yang perlu ditanyakan adalah seberapa besar kontribusi kita. Nah, betul gitu. Itu yang penting. Karena ini panjang. Urusan perang ya. Genosida ini urusannya nggak cuma urusan tadi makan. Kalaupun ini insya Allah segera perang ini selesai dan kemudian itu harus membangun kembali, harus menata ulang lagi dan itu butuh biaya yang sangat banyak, besar ya. Sangat besar. Iya. Terus kadang kan ini juga tuh tentang boykot nih Mas. Jadi kadang kan wah boykot itu sebenarnya efektif nggak sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman boykot di Indonesia nih, kita ngeboikot itu sebenarnya efektif apa tidak tuh? Ya, kalau kita baca laporan di dunia maya gitu kan tentang efek boikot itu sangat berefek sekali. Sangat berdampak ya. Brand-brand yang kita ketahui gitu ya berafiliat dengan Zionis gitu kan, itu diboikot di berbagai negara di dunia dan itu sangat efektif sekali gitu kan. Nah di kita sendiri di Indonesia memang masih menjadi sebuah polemik gitu kan. Kesadaran ini mungkin belum terbangun dengan utuh yang di masyarakat kita gitu kan. Jadi masih masih apa Bang? Iya masih kan kalau tadi katanya kalau nggak peduli bukan cuma arti gini. Tidak harus jadi muslim, cukup jadi manusia. Tapi banyak juga manusia nggak jadi manusia. Nggak jadi manusia. Wujudnya manusia. Kalau misalnya dia masih nggak tahu diri, kan kita lihat masih pamer. Coba deh mampir ke Margo City, Margo ya. Ke Margo City, kemudian kita lihat masih ada yang ngopi. Padahal kalau dia bukan, harusnya bukan. Saya mau ngomong gini. Kalau lu bukan muslim sih nggak apa-apa, tapi kan kalau lu bukan manusia sih nggak apa-apa gitu ya. Lu masih tega gitu, masih mohon maaf masih pakai jilbab kemudian masih nongkrong di situ atau yang kemarin viral tuh yang
Ka'bah ditutupin sama itu Starbucks. Selebgram ya. nggak punya manusia, nggak punya hati itu. Gak punya hati gitu Artinya ya. Seolah-olah ngeledek ya. Betul. Tapi kan walaupun dia sebut itu katanya dikasih, nggak usah gitulah. Iya. Tapi bagusnya orang Indonesia itu, netizen Indonesia itu kan terkenal paling Iya. sadis ya. Kalau untuk urusan Medsos kayak ya. gitu medsos ya. Iya. Bagus sih, efeknya tuh efek sosialnya juga luar biasa dan ini harus dilanjutkan. Iya. Boykot dan juga apa ya? Menjaga konsistensi. Gitu. Dan itu efektif. Betul. Iya. Jadi memang mungkin kelemahan kita nih gitu ya, masyarakat Indonesia gitu ya, ketika berbicara tentang Palestina, ya seringkali inkonsisten gitu ya. Jadi semangatnya hanya di awal gitu ya. Nah kita lembaga-lembaga kerelawanan ini berusaha menjaga selama ini gitu ya, tetap menjaga semangat gitu ya, agar kita tidak berhenti ya, bersuara tentang Palestina gitu ya. Baik melalui akun-akun media sosial lembaga kita maupun di event-event tertentu Bang Gau ya. Iya. Gitu, masih terus kita lakukan sampai hari ini. Gitu. Tujuannya satu gitu ya. Bahwa ya Palestina hari ini masih terus terjajah bahkan makin membabi buta gitu ya. Ya dunia harus tahu gitu ya. Dan kita gitu ya. Tadi yang harus kita garis bawahi enggak perlu jadi seorang muslim gitu ya. Iya. Untuk membantu Palestina itu. Cukup punya hati nurani saja. Iya. Jadilah manusia. Kalau untuk yang media sosial itu kira-kira biar kampanyenya itu efektif, apa yang harus dilakukan teman-teman itu? Untuk generasi milenial, Gen Z gitu. Jadi nggak sekedar sporadis tapi ada goalnya itu. Kira-kira untuk ininya seperti apa itu gambaran yang biar lebih efektif teman-teman itu dalam berkampanye? Menurut saya sih tetap berisik ya. Tetap berisik ya. Dengan cara apapun, mau dia personal atau atas nama komunitas, tetap berisik. Banyak hal, tetap menyuarakan tentang Palestina, tetap menyuarakan soal boykot, gitu kan. Dan apapun yang bisa kita lakukan, sampai bahkan mungkin campaign-campaign menggalang donasi, itu harus dilakukan oleh influencer-influencer, oleh seleb-seleb. Kemarin kan rame tuh pas yang awal-awal kejadian ini. Nah ini harus lagi. Betul. Kita harus bilang sama mereka, ini belum selesai. Mereka tuh punya kekuatan, punya power, punya influence. Itu digunakan secara efektif kemarin itu bagus dan itu harus diulangi lagi. Iya, itu menarik ya tadi ya, selain kita kampanye di media sosial dan juga mungkin kan tadi untuk bantuan kemanusiaan itu kan harus ada tetap ya. Nah ini gimana nih seorang influencer, misalnya kita ada influencer X, dia ingin menggalang dana tapi biar tetap aman dalam artian nanti nggak kan biasanya kan wah ini ada dinas sosial nanti dipermasalahkan segala macem gitu, itu biar aman seperti apa? Misalkan seorang influencer aman kok. Jadi aman ya? Penggalangan dana begitu. Akunnya aja di blok ya. Nah gitu tuh. Enggak, kemarin yang campaign rame-ramean itu hampir semua artis dan influencer melakukan. Jadi rata-rata kita sudah paham nih, bahkan para influencer itu mereka sudah paham gitu ya. Resikonya berkampanye tentang Palestina, ya akun mereka bisa terancam ya. Diblokir ya. Diblokir gitu kan. Kalau demo-demo efektif nggak? Kayak berapa kali kan untuk demo-demo ke Kedubes AS itu sebagai sebuah kampanye, keefektifannya seperti apa? Untuk menjawab itu, saya kasih cerita. Yeah. Saya pernah ketemu dengan Perdana Menteri Palestina saat itu, Ismail Haniyah. Ismail Haniyah ya. Jadi saya berhadapan langsung nih di kantornya. Saat itu dia bilang gini, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Saya tahu perjuangan kalian, saya tahu apa yang kalian lakukan di Indonesia dengan demo-demonya. Kami lihat dan kami rasakan itu sebagai sebuah energi yang luar biasa untuk perjuangan kami. Jadi terima kasih. Jadi langsung itu dari sangat banget membantu menurut mereka. Sangat-sangat. Jadi jangan anggap itu hal yang sepele ya. Itu benar-benar punya kontribusi banget ya. Kita datang untuk demo, meluangkan waktu ke sana. Bahkan ada kalimat kayak itu seperti bala bantuan yang tidak dikira-kira gitu oleh mereka tuh, mereka nganggapnya gitu. Jadi kekuatan yang
dari demo-demo itu seperti kekuatan baru gitu, Bagi energi mereka baru ya. buat mereka. Jadi menjadi spirit ya bagi Bahwa mereka ya. nggak berjuang sendirian. Iya. Jadi buat saudara-saudara kita di Palestina gitu, itu adalah sebuah energi Bang Yan. Iya. Jadi mereka merasa tidak sendirian bahwa ada saudara-saudara mereka di belahan dunia yang lain itu yang masih bersuara dan peduli dengan mereka. Kalau tadi kan Mas Gau bilang ya kalau Mesir itu mereka secara negara ya, institusi negara itu membantu. Nah kalau Indonesia sendiri kan kalau Indonesia lebih dikenal ke masyarakatnya ya, mereka ngebantu masyarakat Palestina gitu ya. Sebenarnya kalau Indonesia sendiri seperti apa tuh untuk mereka kontribusinya dan harapannya sih dari teman-teman relawan itu untuk pemerintahan kita agar lebih powerful begitu ya, ngebantu Palestina seperti apa kira-kira Bang? Kenapa? Ya, sebenarnya gini kalau ngomongin pemerintah, kita tidak menutup mata juga ada peran, ada kontribusi. Ya, pengiriman via kapal, ya kan walaupun itu bantuan dari masyarakat juga ya. Menhan kemarin ya, misalkan ya. Kapal. Terus kemudian Hercules yang sebelumnya juga kirim bantuan, tapi itu juga dari hasil penggalangan masyarakat Dari juga. masyarakat juga Memang ini harus kontribusinya harus sama-sama. Sama-sama tetap ya. Cuma kita merasa masih banyak hal yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Apa itu ya kira-kira yang harus dilakukan itu? Perjuangan ini kan bukan cuma bantuan ya, tapi diplomasi di PBB juga dilakukan. Ya kita lihat Bu Retno, Bu Menlu juga udah cukup kuat ya perjuangannya di PBB luar biasa dan kita apresiasi banget buat itu. Cuma kita memang merasa ada sebenarnya Indonesia tuh punya kekuatan gitu. Punya kekuatan yang harus bisa digunakan untuk lebih banyak menekan Israel. Tapi kalau relawan solid ya insya Allah ya relawan. Oh insya Allah. Teman-teman relawan ya. Semakin ada kejadian kayak gini semakin kuat. Semakin kuat ya. Ya alhamdulillah selama ini kita saling bersinergi Bang Yon. Gitu ya kayak kemarin kita berangkat ya dengan bareng IHC Bang ya. Itu kumpulan dari beberapa lembaga gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya KKIP, bukan hanya sekolah relawan gitu ya. Tapi kita mengajak mitra-mitra lembaga yang ada di bawah kita gitu Bang ya. Betul. Network kita. Betul, network kita gitu kan. Jadi ya sampai hari ini gitu ya, kesolidan itu terus kita bangun. Iya. Harus kolaborasi sih. Kolaborasi tetap ya. Betul. Kalau kita bergerak sendiri-sendiri kesannya kan kecil. Gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa. Gitu. Itu satu kontainer kemarin 500 miliar Bang. Iya betul. Itu kita keroyok bareng-bareng. Walaupun akhirnya lebih dari itu yang bisa kita berikan. Mungkin banyak orang berpikir kok mahal bener deh 500 miliar gitu kan. Satu kontainer gitu kan, bantuan gitu. Karena memang luar biasa effortnya gitu. Untuk kesana ya. Untuk kesana, untuk bisa masuk ke dalam gitu. Di akhir-akhir, jadi Bang Gau tuh kemarin pulang duluan Bang ya. Iya. Saya sampai sebulan di sana gitu kan. Itu di akhir-akhir kita dapat cerita dari beberapa driver Bang Gau gitu kan. Bahwa yang sudah keluar masuk gitu ya. Mengantarkan bantuan ke Rafah gitu kan. Jadi memang kita nih relawan belum sampai saat ini belum bisa masuk gitu kan. Jadi hanya bantuan yang masuk. Nah supir-supir truk itu bercerita gitu kan. Itu mereka berminggu-minggu gitu kan. Untuk sampai sana ya. Iya minimal 2 minggu sampai 3 minggu baru kemudian barang itu bisa masuk. Itu cost operasional luar biasa. Sedihnya gini, karena saya pernah di Rafah, pernah di Gaza, pernah di Rafah. Bang Bayu pernah masuk ke dalam. Pernah masuk di Gaza ya. Dan di Rafah itu sebenarnya nggak ada kehidupan sebenarnya. Jadi kota terakhir di Mesir sebelum nyampe Rafah itu namanya Al Arish. Ya. Di Al Arish itu kehidupan terakhir. Setelah itu udah padang tandus gitu aja sampai ke perbatasan ke border. Iya. Nah di border, jadi emang nggak ada kehidupan. Bener camp-camp gitu ya. Dulu nggak ada, tapi ya? pasca kejadian ini camp-camp banyak di situ. Ya? Dan disitulah yang hari ini kemarin dibombardir. Dan air nggak ada ya pasti di sana? Air? Nggak ada air. Nggak ada air, berarti air tetap dari luar ya? Iya. Jadi sebegitu sulitnya ya. Kalau kita ngebayangin nggak ada air kan betapa sulitnya ya mereka untuk bisa. Jadi jangan bayangin perbatasan itu kayak cuma dibatasin kayak ada gerbang doang. Enggak. Itu temboknya itu sepanjang mata memandang temboknya sejauh itu lah. Itu kalau mereka itu ya benar-benar mengungsi ya, karena memang di Gaza udah
nggak kondusif lagi ya. Gitu. Ya sudah hari ini kondisi Gaza sudah rata dengan tanah gitu kan. Bahkan kan kalau kita lihat di beberapa media sosial gitu kan, penduduk Gaza itu banyak yang menulis bahwa ya Rafah adalah tempat terakhir kami. Gitu. Terakhir ya. Ya kalau ini habis ya inilah akan menjadi tempat, menjadi kuburan kami gitu kan. Fungsinya ke surga. Sudah seperti itu. Jadi kalau Bang, teman-teman harapan dari yang di pengungsi Rafah nih, itu sebenarnya harapan mereka mungkin bisa diceritain nih, mereka pingin seperti apa begitu untuk ya atau pastinya yang pertama perang berakhir. Perang berakhir ya kan? Perang berakhir. Itu satu-satunya cara mereka melanjutkan hidup. Kalau perang masih belum berakhir dan bahkan makin gencar Israel melakukan serangan-serangan ini, bukan hidup yang mereka pikirkan. Iya kan? Tapi mereka tetap punya ini, saya mau kembali ke kampung halaman begitu ya? Jadi kehormatan atau seperti apa? Warga Palestina itu luar biasa, Bang Yon gitu kan. 2018 ketika pertama kali saya ke Aqsa, gitu, saya bertanya kepada salah seorang jamaah. Jadi kalau di Aqsa itu, di Masjidil Aqsa, itu jamaah masjid itu orang-orang tua Bang Yan. Jadi anak-anak muda sampai umur 50-an itu dilarang masuk dilarang dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Warga Palestina. Warga Palestina ya. Itu nggak boleh sholat. Masih terus berlaku sampai hari ini ya. Betul. Jadi isinya itu hanya orang-orang tua saja. Gitu. Jadi mereka takut kalau anak-anak muda Palestina masuk ke Aqsa. Itu mereka saya tanya gitu. Kenapa nggak keluar saja dari Palestina? Cari tempat yang aman. Apa kata mereka? Akhi, kami dilahirkan di situ ya, untuk menjaga tanah para nabi ini. Kalau kami keluar, kalian nggak akan sanggup. Tugas kalian cuma satu. Undanglah sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk datang ke Aqsa. Berkunjung ke sini. Itulah yang membuat kami terus bertahan sampai hari ini. Itu kata mereka Bang Yan. Gitu. Karena kenapa mereka nggak mau keluar dari Aqsa, nggak akan keluar dari Gaza? Karena itu adalah kiblat pertama umat Islam. Gitu. Mereka punya kehormatan, kebanggaan gitu ya, menjaga tanah para nabi, menjaga kiblat pertama umat Islam gitu ya. Karena mungkin kita gitu, umat Islam di luar Palestina nggak akan sanggup melakukan apa yang mereka hadapi hari ini. Itu kan sebenarnya membedah apa ya? Kadang ada beberapa di antara kita yang sok-sok mengusulkan, kenapa nggak hijrah aja sih gitu loh? Kenapa orang-orang Palestina itu nggak hijrah aja sih gitu? Mereka itu makhluk-makhluk terbaik. Diciptakan Allah untuk kondisi-kondisi seperti itu. Sudah dipilih sama Allah dan nggak ada manusia lain di bumi ini dan negara manapun yang sanggup menanggung beban itu, amanah itu. Dan mereka lah terlahir untuk berada di sana. Jadi jangan paksa mereka untuk hijrah keluar. Soal bilang, wah pindah aja lebih aman segala macam gitu. Kalau mereka keluar, siapa yang jaga? Siapa yang berjuang? Soalnya masih ada beberapa kawan kita sendiri di Indonesia tuh, ada yang bahkan ada tanda petik yang mereka orang yang paham agama sampai bilang seperti itu. Ada juga yang misalkan ada gerai waralaba ya, jangan diboikot toh itu ada label halalnya juga gitu loh. Ada label halalnya di di Palestina juga ada gerai itu, di sana halal juga tuh. Kita nggak apa-apa tuh kayak begitu gitu. Toh belum tentu dia ini Israel begitu. Nah untuk menanggapi hal-hal seperti ini harus bagaimana nih untuk opini yang harus kita suarakan. Kalau tadi kan sudah jelas ya untuk hijrah segala macam. Gampang itu tadi ya untuk suara yang tadi mereka menjaga itu tanah kelahiran dan tanah yang perlu dijaga. Kemudian untuk yang kampanye-kampanye yang kontra terhadap Palestina seperti apa kita menyikapnya Mas Gaul? Dalam perjuangan sunatullah Bang. Sunatullah ada ya orang seperti itu ya. Selalu aja ada orang-orang yang mendukung kebatilan Bang. Bahkan dari tubuh umat sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa kita sudah berikhtiar gitu ya.
memberikan edukasi juga edukasi dan lain sebagainya gitu ya. Ya kembali tadi ke hati nurani kita. Ya apakah kita benar-benar manusia atau bukan, itu aja. Iya, terkait dengan boykot lagi ya maksud tadi kan. Kenapa harus diboykot, kan itu juga halal. Halal, Ya ada kan, label halalnya juga iya gitu. Kan? Iya. Ini kan cara berjuang kita. Iya. Cara boykot itu salah satu cara berjuang kita. Iya. Ketika kita tidak bisa masuk ke Gaza, tidak bisa ikut berperang karena memang kita bukan orang yang dipilih untuk berperang di sana. Tapi cara berjuang kita beda. Salah satunya adalah dengan boykot. Itu pertama. Kedua, betapa nggak sakit hati kita ditayangkan video atau foto-foto orang-orang Israel Zionis ini kemudian didukung oleh gerai-gerai makanan ini. Makanan-makanan tentara itu dikasih itu. Dan bahkan mereka meledek bahwa mereka punya makanan yang enak sementara Gaza tidak punya makanan. Orang-orang Gaza tidak punya makanan. Sakit hati bang. Sakit hati kita. Terus kenapa sekarang saya nggak boleh memboikot makanan itu? Karena makanan itu udah jelas-jelas mendukung. Itu cara kami berjuang. Jadi itu spirit harus tetap kita gelorakan hal semacam itu ya. Ini bang terkait kampanye media sosial ya, all eyes on Rafah ini ya, seperti apa yang kita harus menyikapinya nih teman-teman itu? Iya kalau buat kami para pegiat kemanusiaan ini seperti panggilan. All eyes on Rafah ini seperti sinyal besar kuat dari Rafah untuk seluruh dunia, untuk melihat, memperhatikan dan juga langsung. Apa yang bisa kita bantu ya. Saya sebagai pegiat kemanusiaan itu udah gemes banget di kaki ini. Pengen banget kalau bisa berangkat sekarang juga. Panggilan luar biasa, sinyal kuat. Jadi kalau kita masih berdiam diri gitu kan, dengan melihat apa yang terjadi di Rafah hari ini gitu ya, maka harus kita tanya hati kita. Are you human? Apakah kita manusia atau bukan ya? Itu bang. Itu ya. Kemudian pesan buat teman-teman di Depok nih terutama untuk bisa ikut berkontribusi terhadap kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan Rafah terutama. Pesannya Mas Gao, Subhi, seperti apa buat teman-teman di Depok nih? Kalau doa udah pasti ya. Doa pasti ya. Udah pasti. Tolong masyarakat Depok dan masyarakat Indonesia doakan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi itu nggak cukup. Ya harus ada kontribusi yang lebih. Mungkin ada yang bilang, kemarin sudah nggak cukup. Nggak cukup ya. Masih karena mereka masih diserang sampai hari ini. Ayo bantu kontribusi sekecil apapun. Di Depok banyak kok lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak untuk Palestina. Ada sekolah relawan, ada komunitas kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dan masih banyak lagi. Iya, Bang Subhi. Iya, sama ya. Ayo gitu ya. Nggak cukup kita kepedulian kita itu hanya dengan doa, gitu ya. Harus dengan tindakan nyata, gitu kan. Dengan doa dan harta terbaik kita, gitu ya. Karena Palestina membutuhkan kita. Gitu. Itu ya teman-teman, kita tadi sudah perbincangan ya di podcast Depok kali ini. Terima kasih banget buat Om Subhi, Bang Gao yang sudah hadir memberikan inspirasi ya bagi kita teman-teman. Yang pasti kita tidak berhenti di sini ya. Insya Allah kita juga bakal berkontribusi baik berkampanye, tetap berisik di media sosial dan juga menyumbangkan ya harta yang kita miliki untuk teman-teman di sana dan lewat tadi ya, sekolah relawan atau Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Begitu ya, sekali lagi terima kasih. Itu ya teman-teman, kesempatan kali ini insya Allah kepedulian kita tetap dinantikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saudara Depok, podcast Depok. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Subscribe. Alhamdulillah, terima kasih.